Dalam satu riwayat ditulis dalam kitab oleh Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab tersebut ada satu riwayat seorang pemuda, yang pemuda tadi adalah pemuda yang banyak dosa, pemuda yang suka berbuat maksiat, pemuda yang banyak berbuat mungkarat. Lalu dia mempunyai seorang tetangga, tetangganya seorang alim, tetangganya seorang ulama. Dan si ulama ini karena dia tugasnya ulama, tugasnya dakwah, tugasnya memberikan nasihat, maka ulama pun memberikan nasihat sama pemuda di samping rumahnya tadi. Mas, udah cukup maksiatnya, cukup dosanya, cukup durhakanya, bertobatlah kau kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Seringkali ulama tersebut menegur dan menasihati pemuda yang suka mabuk-mabukan tadi. Tapi sampai matinya, ulama tadi itu tahunya pemuda tersebut belum bertobat. Ulama tadi itu tahunya pemuda tersebut masih dengan maksiat yang dikerjakannya. Sampai pemuda tadi mati. Ketika pemuda tersebut mati, ulama tadi nangis, ya Allah ya. Begitu sedihnya ulama. Kenapa? Karena pemuda tersebut belum sempat berubah jadi baik, udah mati. Bagaimana keadaannya nanti? Bagaimana dia dikubur, bagaimana di barzakh? Nangis ulama tadi, nyesel karena pemuda tadi belum berubah baik, udah mati. Malam harinya ulama tadi mimpi. Dalam mimpinya ketemu dengan pemuda tadi, pemuda yang suka mabuk-mabukan tadi, pemuda yang banyak dosa. Ternyata pemuda tersebut sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tadi heran, kok bisa orang ini masuk surga? Lewat jalan mana? Mabuk iya, maksiat iya. Kayaknya sih belum tobat udah mati, tapi bisa masuk surga. Ulama tadi tanya sama pemuda tadi, bima nilta fi hadhil martabatil aliyah, bagaimana engkau bisa mendapatkan martabat yang mulia, yang tinggi seperti ini? Padahal aku tahu engkau dulunya ini seorang pemabuk, banyak dosa dan maksiat yang kau buat. Pemuda tadi tersenyum, betul wahai ulama, betul. Tapi aku ini pada suatu hari, kata ulama, kata pemuda tadi kepada ulama, aku ini pernah menghadiri majelis, pernah menghadiri satu majelis taklim. Hadartu yauman majlis dzikri. Pada suatu hari aku datang ke satu majlis zikir, sama seperti kita yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan istiqomah. Fasami'tul 'alima yaqulu man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku di majlis itu, kata pemuda, dengar seorang alim, ada orang ustaz, dia sedang ceramah, dan aku dengar ustaz tersebut berkata, yaqul man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, lalu kemudian mengeraskan suara di dalam membaca salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Siapa orang, kata ulama, baca sholawat lalu kenceng bacanya, nggak ditahan suaranya, karena memang senang baca sholawat, keras baca sholawatnya, maka ojo menang. Lain baca sholawat ojo mingkem, sehingga ini keras suara, ya Nabi salam. Ini ulama bilang, siapa orang yang baca sholawat keras suaranya dengerilah. Umpamanya yang biasanya datang cuma dia aja baca sholawat, kasih. Wajabat lahul jannah, wajib orang tersebut masuk surga. Nah kalau urusannya wajib, berarti Allah yang punya cara. Serahkan sama Allah, Allah yang punya jalan gimana caranya orang tersebut masuk surga. Summa rafa'al alima sautahu bis salati
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang alim tadi mengeraskan suaranya di saat dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti, dan aku pun mengeraskan akan suaraku di saat juga aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'al qaumu aswatuhum, dan kemudian juga mengeraskan semua orang-orang yang hadir di tempat itu akan suara mereka di saat mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghfarna jami'an, maka Allah kemudian mengampuni kami semuanya, dan kami pun diberikan oleh Allah martabat tinggi di dalam surga karena semangatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.